mu'minun wa bi innayatihi wa taufiqihi yahtadu dolun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara kajian rutin Pesantren Ibnu Hajar, dan juga kita bersama di dalam kesempatan ini ada sebuah harapan, yaitu mendapatkan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik dan juga kekuatan iman dan ilmu yang telah berikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu thalabul ilmi. Keberkahan yang kita harapkan sebagaimana Rasulullah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan terhadap umatku ini pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan pada saat ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita membahas tentang masalah al-istifad al-awqat, atau memanfaatkan sisa waktu hidup bagian kedua. Setelah kemarin kita membahas tentang makna waktu, tentang waktu yang telah kita kutip bersama, bahwa manusia itu adalah hidup berjalan dalam waktu. Maka dari itu, al-waktu itu al-jadid. Waktu itu selamanya baru. Tidak ada waktu yang basi, tidak ada. Waktu yang kemarin bukanlah waktu yang sekarang. Jam yang tadi bukanlah jam yang sekarang. Makanya kita harus bisa memaksimalkan mungkin tentang masalah waktu ini. Imam Syafi'i berkata, kalau seandainya surat Al-Asr itu tidak diturunkan oleh Allah, maka manusia itu tidak akan ada. Karena apa? Karena manusia itu, hidupnya itu adalah dalam genggaman waktu. Waktu demi waktu kita hidup, dan waktu itulah yang akan mengantarkan kita. Amal-amal kita, baik yang soleh ataupun yang tidak soleh, waktu akan mengantarkan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas fungsi dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini, yaitu dengan waktu itu. Keberkahan itu akan ada apabila kita bisa memanfaatkan waktu. Jadi dari detik, dari menit, dari jam, kemudian hari, minggu, bulan, dan tahun, itu adalah merupakan waktu yang harus kita isi. Makanya Al-Asr itu kan artinya itu Al-Asr itu waktu. Kalau kita artikan, tapi makna yang sebenarnya itu adalah merupakan perasan yang tekanan waktu yang harus kita betul-betul mengefektifkan waktu itu. 1 detik, 1 menit kita lepas dari kebaikan, maka waktu tidak akan mengabaikan pada kita. Makanya orang-orang yang beriman itu adalah salah satunya itu orang yang bisa memanfaatkan waktu. Nah, di dalam pembahasan waktu yang kedua ini, memanfaatkan sisa waktu hidup, bagian kedua ini, di sini ada beberapa item yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah orang cerdas bisa mengatur waktu. Jadi versi Rasulullah, orang cerdas itu adalah bukan orang yang bisa membuat iptek, menciptakan teknologi. Bukan juga orang pintar
yang bisa membangun gedung yang tinggi, bukan juga orang pintar yang jago bisnisnya, akan tetapi yang disebut dengan orang cerdas menurut Rasulullah itu adalah orang yang bisa mengatur waktu. Waktu yang seperti apa? Waktu yang soleh, waktu yang baik. Amal-amal kita inilah yang mengisi waktu itu, sehingga waktu yang kita miliki itu tidak sia-sia. Itu menurut Rasulullah. Nah, di sini dalam surat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazi amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat ligod. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu untuk hari akhirat. Jadi, orang hebat menurut Rasulullah itu, orang yang cerdas menurut Rasul itu adalah orang yang selalu memperhatikan untuk hari esoknya. Untuk hari-hari hidup yang kedua kalinya. Berarti hidup di akhirat. Jadi bukan sekarang hari Senin, Selasa, bukan. Tapi di dalam Al-Quran ini disebutkan bahwa maqaddamat ligot itu adalah untuk hari-hari nanti kelak kita hidup kedua kalinya. Apakah kita bisa menjawab enggak dengan dengan pertanyaan-pertanyaan para malaikat itu? Nah, ini terkadang kita ini tidak memperhatikan tentang masalah itu. Kita tidak memperhatikan hidup kedua kalinya. Hidup dunia ini adalah hanya untuk persimpangan. Makanya dalam hadis yang lain, ketika Umar bin Khattab berkata bahwa jadikanlah hidup ini adalah sebagai persimpangan. Ya, di mana kita harus betul-betul bisa memanfaatkan waktu ini. Apabila kita bisa berbuat baik sekarang ini, maka lakukanlah amal itu. Jangan dibesokkan. Ya, itu adalah merupakan salah satu isyarat bagi kita bahwa berbuat amal itu jangan dinanti-nanti. Terkadang kan kalau kita ada kebaikan, kenapa kayak bisa sore atau besok. Ya. Apakah kita tahu bahwa umur kita itu panjang? Tidak tahu kan. Makanya al-waktu az-zadid, waktu itu akan selamanya baru. Nah, saya membaca sebuah buku, Muhammad Ridho menyatakan seperti gini, bahwa keberkahan itu, hidup berkah itu berawal dari bisa memanfaatkan waktu, dan yang kedua adalah bisa menerima nasihat. Dulu kita pernah membahas adinu nasihat, ya. Din itu sebagai nasihat. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau orang sudah tidak bisa berikan nasihat, orang sudah menolak terhadap hal-hal yang baik, dia tidak akan bisa mungkin hidup lurus. Karena nasihat itu adalah sifatnya meluruskan akidah yang bengkok, membenarkan akhlak yang jelek, dan memberikan sebuah hal-hal yang baik supaya orang yang memberikan nasihat itu dia bisa mendapatkan petunjuk. Itu orang nasihat. Dan akan sangat jauh apabila orang sudah tidak bisa menerima nasihat. Makanya dalam Al-Quran, wal asri itu kan, wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi kalau saya menafsirkan bahwa manusia itu seluruhnya dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, itu pun masih rugi. Kenapa? Karena ada orang iman yang tidak soleh. Betul gak? Kalau orang iman semuanya soleh enggak? Tidak soleh semuanya. Ada orang iman yang tidak soleh. Orang munafik itu bukan orang kafir. Orang munafik itu adalah orang yang beriman. Tapi tidak soleh. Ya, gitu. Makanya ada, kalau ayat yang mengungkapkan atau menerangkan tentang amalun solihun itu selalu alladzina amanu wa amilus solihun. Orang yang soleh itu selalu benar-benar dengan alladzina amanu. Artinya orang yang beriman dan orang yang mengamalkan soleh. Ya. Di sini watawasabil haq watawasabil sabr. Orang beriman, orang yang soleh itu mereka selalu mengingatkan terhadap apa-apa
yang dilakukan apabila melakukan kesalahan dengan al-haq dan dengan sabar. Sabar itu apa? Kan begini ya. Ketika para ulama ada yang menafsirkan as-sabar itu adalah termasuk orang-orang yang siap menerima sakit hati. Gitu. Wal ada gitu ya. Terkadang orang itu pengen sabar tapi tidak siap menerima sakit hati. Siapakah yang mencegati itu? Adalah para ustadz, para mubaligh. Kan kalau ustadz itu, ulama itu, mubaligh itu kan nasihah ya. Ketika menyampaikan ayat Al-Quran atau hadis, itu kan nasihat. Ini begini, para jamaah ini adalah salah, harusnya seperti gini. Itu nasihat kan. Tapi ketika berbenturan antara yang menasihati dengan yang dinasihati, ada bertolak belakang, itu suka sakit hati. Kalau tidak diterima dengan ilmu. Makanya ada ustadz kan menjelaskan seperti gini, menerangkan. Para hadirin, al-bakhilu adubullah. Gitu ya. Anu pedit teh musuh Allah. Kebetulan ada jamaah anu pedit. Kasinggung man gitu. Aduh, orang mah sakit hati cenah ku ustadz, pajarkeun saya bahil, pajarkeun saya sedit gitu. Kalau orang yang sakit hati, kalau orang itu yang terlibat dengan ilmu, dia tidak akan sakit hati. Karena apa yang disampaikan ustadz itu adalah betul-betul itu akan meluruskan akhlak yang bengkok dengan ayat Al-Quran ataupun hadis. Makanya Rasulullah menyatakan bahwa tolabul ilmi faridatun itu adalah untuk sifatnya menyeluruh. Kalau orang setiap nasihat itu diterima dengan ilmu, insya Allah itu ada keberkahan dalam hidupnya. Gitu ya. Akan ada keberkahan dengan hidupnya. Tapi kalau orang diterimanya nasihat itu dengan hawa nafsu, itu kemunafikan. Kemunafikan gitu ya. Karena apa? Karena nu bener-bener di Al-Quran di Sunnah. Tapi orang yang nasihat itu dia tidak mau menerimanya. Padahal itu adalah dari ayat Al-Quran ataupun hadis. Seperti gitu. Nah itulah sebuah amal yang diungkapkan oleh Rasulullah bahwa orang hebat itu adalah orang yang bisa mengungkapkan, melaksanakan amal-amalnya ya, dengan baik, dengan ikhlas, berdasarkan ilmu. Gitu. Waktu dulu kan pernah saya menjelaskan begini ya. Bahwa yang disebut ulama itu adalah bukan orang yang pintar yang bisa mengajarkan terhadap jamaahnya atau umatnya saja. Ya. Di dalam Al-Quran gini kan, innama yakhshallaha min ibadi al-ulama. Gitu. Hamba-hambaku yang takut terhadap Allah itu adalah al-ulama. Berarti selain ulama, kalau ditafsirkan secara secara harfiah, gitu ya. Berarti ulama itu adalah seperti ulama-ulama yang besar. Itu hanya mereka yang takut. Berarti kita ini takut kepada Allah, karena bukan ulama. Betul nggak seperti itu? Ya, penafsiran mana begitu. Tapi al-ulama itu adalah orang yang berilmu, ya, umat Nabi Muhammad yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya atau mengamalkan ilmunya, itu ulama. Begitu. Jadi sangat sempit pemikirannya kalau seandainya yang takut itu hanya ulama, gitu ya. Ulama besar misalnya itu hanya mereka yang takut, berarti kita tidak takut. Nah, sampai saat ini kan pengertian ulama seperti gitu. Tapi yang disebut dengan ulama yang takut terhadap Allah itu adalah orang-orang muslim, umat Nabi Muhammad, dia berilmu, dia mengamalkan ilmunya, kemudian dengan ilmunya itulah dia takut kepada Allah. Orang yang berilmu itu kalau melangkah lebih hati-hati. Beda dengan orang yang tidak berilmu. Jadi kan ada dua karakternya kan. Ada orang yang berilmu melangkah dengan hati-hati karena ilmunya. Yang kedua, ada orang berilmu ya, melangkah itu tidak hati-hati sehingga dia tidak takut kepada Allah. Artinya dia itu sombong orangnya. Ya kedua inilah yang akan mendapatkan kecelakaan. Gitu. Makanya itulah sosok orang ulama itu adalah umat-umat Nabi Muhammad yang berilmu, dia mengamalkan ilmunya karena rasa takut sehingga yakhshallaha itu menjadi dasar keimanan. Ya, dasar keimanan maksudnya apa? Orang berilmu, orang yang beriman. Orang yang takut kepada Allah itu, orang yang berilmu takut kepada Allah itu,
dia tidak akan mendapatkan kesombongan bagi dirinya. Dia mengamalkan ilmunya, dia berinfak, dia melakukan sholat jauh daripada riya. Itu adalah orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Jadi kan ada begini, ini sebuah kejadian juga ya. Ada seorang ustadz, dia itu kalau berjamaah itu, ya sholat di sini, itu yang namanya panjang bacaannya, sholatnya sampai maghribnya hampir setengah jam. Gitu. Sampai banyak orang yang memprotes juga dia tidak itu kan. Tapi ketika dia memimpin sholat Jumat, gitu ya, itu biasa. Sampai ada yang bertanya, katanya, Ustaz, kenapa katanya kalau seperti sholat maghrib, isya panjang-panjang, tapi kalau Jumat pendek, gitu ya. Nah itu kalau di dalam hatinya tersisih sebuah keriaan, itu adalah merupakan dosa besar. Karena dia itu panjang bacanya itu pengen hanya dilihat oleh orang lain. Seperti itu. Nah, jadi orang yang beriman, orang yang berilmu melaksanakan ilmu dengan rasa takut kepada Allah itu, dengan iman itu, ketika tidak ada siapa-siapa, orang beriman itu akan menjadi dasar yahsaloha itu. Takut kepada Allah itu. Ketika kita sholat, ya, ada mertua, khusyuk, ya, tidak ada mertua, anu tadinya 5 menit, gitu. Jadi 1 menitnya beres sholatnya. Ya, karena mertua. Nah ini kan amal-amal yang setiap hari kita lakukan itu yang paling parah itu adalah tentang masalah kebaikan. Kita tidak menyadari apa yang telah kita amalkan, apa yang telah kerjakan sebuah kebaikan. Kita selalu diomong-omong. Gitu. La tubtilu shadaqatikum bil mani wal ada. Gitu ya. Itu Al-Qur'an seperti gitu kan. Janganlah kalian membatalkan sedekah kamu, kebaikan-kebaikan kamu bil mani dengan menyebut dan menyakiti. Itu yang saya perhatikan, ibu-ibu, bapak, sering banyak orang seperti gitu. Kamu itu sekolah sama saya. Kamu lamun saya mau besar gitu. Menyadari nggak bahasa-bahasa seperti itu? Tidak menyadari kita itu. Padahal itu bisa membatalkan. Ya. Nah sekarang kan ibu-ibu, bapak tahu kan ilmunya, berarti itu tidak boleh. Kalau kita melakukan seperti itu, yang pertama dosa. Yang kedua pahalanya hilang. Jadi tidak berujung pahalanya itu. Makanya saya mengkaji tentang masalah sedekah infak zakat itu banyak ya, mungkin dari 1000 orang teh mungkin berapa orang lah ya yang bisa diterima amalnya mungkin gitu ya. Karena secara sosial saya selalu ngobrol dari jamaah-jamaah itu banyak keluhannya seperti gitu. Tidak menyadari gitu. Tidak menyadari si eta lamun teu bisa lamun ku saya gitu, teu bere ku saya si eta moal hirup. Komo lamun kitu lebih parah. Emang hirup teh kumanehna? Gitu. Saya bakal maut cenah mun teu saya dibantuan. Emang mautnya kumanehna kan maut mah ku Allah. Gitu. Kalau orang beriman itu tidak takut ya dan kematian. Karena walikuli umatin ajalun. Seluruh umat itu mereka berajal. Nah, ajal itu artinya waktu sama. Al-asr juga waktu. Ya, di dalam Al-Qur'an itu ada ajal, ada al-asr, kemudian ada apa? Ajalun, kan itu artinya waktu sama. Tapi mana berbeda-beda. Kalau ajalun itu adalah waktunya yang habis. Jadi mun aya maot eta teh waktu hirup teh seep eta teh Bu. Gitu. Jadi maot mah sanes ku corona, ku penyakit ku sanes. Sanes ku kapal. Itu ku ajalun. Gitu ya. Itu saya punya saudara istri gitu ya. Sekarang di rumah sakit asa sedikit 3 tahun Bu. Itu sakit sampai dijadikan observasi oleh rumah sakit itu. Selama 3 tahun ya. Jadi itu tidak hidup, tidak mati. Kan kalau secara logika, orang 3 tahun kumaha makana, ya, kumaha kesalna, kumaha badana ayeuna. Semua keluarga sekarang udah tidak ada yang bisa ke sana. Selama 3 tahun tapi belum mati. Nah, hari orang nu hirup kadang-kadang pulang dari pengajian maut ya. Ya alhamdulillah ya, kalau kita pulang pengajian meninggal dunia itu husnul khotimah, segitu. Nah itu ajalun gitu. Kalau masalah kematian itu. Nah kemudian yang tadi bahwa tanpa terasa amal-amal itulah kita diomongkan, apalagi menyakiti, hilanglah pahala kita ini. Nah itu adalah merupakan salah satu penjelasan tentang orang yang cerdas menurut Rasulullah. Jadi ini ada beberapa dalil, mungkin kita karena waktunya takutnya nggak
kewaktuan secara global saja. Nanti ibu bisa bacalah ya teman ini. Nah di sini Rasulullah SAW di dalam hadis Imam Tirmidzi berkata, Ana rajulan qala, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ayun nasi khairun. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang baik itu? Qala Rasulullah menjawab, man tola umruhu. Jadi orang-orang yang baik itu, manusia yang baik itu adalah yang umurnya panjang. Wahasuna amaluhu, dan baik amalnya. Jadi umurnya sudah panjang, amalnya baik. Waktu demi waktu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang menghasilkan sebuah pahala. Datang di dia, buka buku kan gitu ya, baca-baca, kemudian mendengarkan radio atau melihat TV, sesuatu hal yang manfaat, yang berilmu. Kalau sekarang kan enggak ibu ya, datang ke dia nonton TV film India teh utaran naon ya. Ya saya tahu itu karena anak saya suka melihat, kalau saya bu jangan melihat seperti gini. Cobalah isi dengan yang bermanfaat gitu ya. Jadi seorang istri itu sebenarnya itu lahan untuk amal itu paling banyak istri. Datang suami ya, melayani suami, kasih kopi, air, minum segalanya, itu adalah lahan-lahan bagi ibu-ibu. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan kata Rasulullah begini kan, aku melihat kamu ya, ruwaitu kunna finnar, aku melihat wanita-wanita di neraka. Gitu ya. Jadi penghuni neraka itu kebanyakan itu laki-laki, Pak, gitu. Jadi orang mau tenang tapi kade. Bukan seperti gitu ya. Jadi kenapa Rasulullah seperti gitu? Tapi Allah pun tidak tanggung-tanggung mengangkat derajat seorang istri. Ada nggak surga di bawah telapak kaki Bapak? Tidak ada. Ya, jadi ku Allah, ya, ku Rasulullah neraka teh dipenuhi oleh istri-istri. Ku Allah pun neraka teh surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya ini gitu ya, seorang istri harus bisa memanfaatkan waktu ya. Karena istri itu adalah diciptakan oleh Allah itu adalah untuk bisa melayani suami. Yang kedua, yang lebih berperan hakikatnya mendidik anak di rumah itu adalah istri. Istri kan. Imam Ghazali kan di dalam Tarbiyatul Awlad begitu menyatakan, kan kalau umi itu kan ya ada umi, ada abi kan gitu ya. Anak ada yang memanggil umi dan abi. Kenapa istri disebut umi? Nah, umi itu kan akar kata dengan al-imam. Ya. Seorang imam itu harus menjadi sosok tauladan untuk bawahannya. Makanya kenapa disebut umi? Nah, Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak itu yang paling banyak persentasenya itu adalah di istri. Akan tetapi tetap seorang suamilah sebagai jenderal besar dalam keluarga itu harus menjadi tolak ukur sampai sejauh mana seorang suami bisa mendidik istrinya. Dulu kan ada doa begini kan, Barakallahu laka, itu doa pengantin ya, kita mengsekarolot. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kamu, itu adalah laki-laki. Yang pertama adalah wa barokah alaika, yang kedua masih memberikan berkah kepada laki-laki. Wa zama bainahuma, dan semoga Allah menganugerahkan kepada suami dan istri itu bi khairin, di dalam kebaikan. Nah, artinya harus sama gitu, antara pendidikan seorang ayah dan seorang ibu untuk bi khairin, yaitu mendidik anak. Gitu. Nah, jadi itu kan kenapa disebut umi, kenapa seorang ibu itu harus menyusuri tauladan anak-anaknya. Karena tugas laki-laki itu adalah keluar untuk mencari nafkah, bukan di rumah. Ya, seorang laki-laki itu bukan di rumah tapi di luar. Makanya ketika suami keluar, disinilah seorang ibu berperan besar untuk menjaga marwah keluarganya, untuk mendidik anaknya, juga untuk menjadikan keluarga itu zama'a bainahuma bi khairin. Akan terus seperti itu. Ya, makanya Rasulullah begini kan, kalau kita gagal, kata Rasulullah begini. Rasul kan pernah bertanya kepada para sahabat, atadru nama rukub, gitu ya. Apakah kalian tahu arukub itu apa?
mandul. Ya. Kalau kita mengartikan mandul itu kan orang yang tidak mempunyai anak ya. Ya. Para sahabat menjawab, ya, yang disebut ar-rukub itu adalah allazi lahu walad. Ya. Bukan, allazi laisa lahu walad. Maaf. Yang disebut dengan ar-rukub itu adalah orang yang tidak mempunyai anak. Itu jawaban para sahabat. Allazi lahu laisa walad. Orang yang tidak mempunyai anak ya Rasulullah, orang ar-rukub itu. Kata Rasulullah, la, bukan. Tapi justru ar-rukub itu adalah orang yang mempunyai anak. Allazi lahu walad lam yuqaddim minhu syai'an. Tapi seanak itu tidak memberikan keuntungan terhadap orang tuanya. Anak itu tidak bisa mendoakan, anak itu tidak bisa berbuat baik, sehingga itulah yang disebut dengan orang mandul, kata Rasulullah. Ya, jadi lam yuqaddim minhu syai'an itu adalah orang yang tidak bisa mendoakan dan berbuat baik, tidak menguntungkan terhadap anak. Tidak menjadikan waladun solihun dan ulahu. Itu sangat rugi, seperti gitu. Nah, di dalam Al-Quran gitu ya, itu disebut juga al-abtar, begitu ya. Nah, itu adalah orang yang baik menurut Rasulullah. Ya. Kemudian para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, fa ayun nasi sarun? Bagaimanakah orang yang buruk, orang yang jelek itu? Rasulullah menjawab, man tola umruhu wasa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya, orang panjang usianya, tetapi jelek amalnya. Gitu ya. Jadi keberkahan umur ini, gitu ya, yang akan menjadi sebuah harapan bagi kita ini. Kalau dulu kan gini, Rasulullah pernah mengadu kepada Allah bahwa dia takjub terhadap seorang pemuda Bani Israel perang sampai 80 sampai 1000 bulan ya. 1000 bulan. Ya, kalau bahasa kita mah seperti gini mungkin ya. Ya Allah, bagaimanakah umatku bisa mengumpulkan pahala yang banyak sementara umurnya itu pendek-pendek? Kan Rasulullah itu umur umatku ini adalah sitin kan, antara 60 sampai 70 tahun. Yang sisanya itu, yang lewat 70 tahun itu hanya sedikit. Nah, apakah kita ini termasuk sisanya ataukah termasuk bayana sitin wasibin gitu ya, antara 60 atau 70 tahun. Kalau yang sisanya sedikit, itu ada yang 80, ada yang 100 gitu ya. Kan sahabat Nabi juga ada yang sampai 100 tahun juga ya. Nah, Allah berkata kepada Rasulullah, jadi jangan takut wahai Muhammad, walaupun umur umatmu pendek, tapi keberkahan umur itu akan mengumpulkan pahala yang banyak. Dengan apa? Salah satunya itu dengan Lailatul Qadar. Kan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Ya, itu kan 1000 bulan ya. Nah, berarti 1 tahun 1000 bulan, ya, kalau Bani Israel itu dengan perang, ya, dengan mengorbankan jiwa ke medan perang, kalau umat Nabi Muhammad cukup beribadah pada waktu Ramadan 10 hari menjelang Idul Fitri, dapatkanlah Lailatul Qadar. Berarti 1000 bulan itu sama dengan 82 tahun ya? 83 tahun ya? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi kita kalau mendapatkan Lailatul Qadar itu sama dengan beribadah selama 83 tahun. Itu 1 tahun. Kalau umur kita dikasih 10 tahun lagi, berarti 10 Lailatul Qadar, berarti 80 itu dikali 10, 830 tahun. Hanya 1 kali Ramadan. 10 kali Ramadan. Itu belum seperti kita perumpamaan orang yang berinfak, yang bersedekah gitu ya. Gitu. Nah, makanya umur umat Nabi Muhammad itu adalah pendek-pendek tapi amalnya pahalanya banyak. Gitu. Tapi kalau orang Bani Israel itu dia itu sampai 83 tahun dia ke medan perang gitu ya. Kemudian dia mengorbankan jiwanya untuk perang. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Bersimpuh di atas sejadah, berdoa dapatkan Lailatul Qadar. Maka itulah yang akan mendapatkan pahala bagi umat Nabi Muhammad. Nah, jadi orang yang pendek umurnya itu
yang panjang umurnya itu, orang yang jelek itu adalah mereka senantiasa hidupnya tidak bisa memanfaatkan waktu itu. Dulu itu kan ada gini, sahabat Nabi ketika diutus oleh Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas itu, dia itu adalah nama non sniffer di medan perang. Dia itu jago pemanah. Dia dipitnah oleh seorang yang namanya Sa'dah. Nah, Sa'dah lapor kepada Umar bin Khattab ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ditugaskan oleh Umar bin Khattab. Katanya dia selama ditugaskan tidak pernah memimpin sholat berjamaah. Dipitnah saat itu. Itu kayak yang nanya fitnah itu kan sakit hati ya Bu ya. Teka tingali tapi aduh nyelek kita karena hati dah. Gitu ya. Umar kan tidak bisa menerima begitu saja. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah salah satu sahabat as-sabiqun al-awwalun. Yang akan dijabah di mana. Saat itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur dia. Gitu ya. Tapi di dalam panjangnya umur itu, isilah dengan hal-hal yang akan menyakiti terhadap dia. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal ya, kemudian Utsman meninggal, Ali meninggal, dia itu masih ada. Tapi hidupnya itu tidak dalam keberkahan. Tua-tua keladi kata gitu dalam sejarah seperti gitu ya. Dia itu mau pura segala lah dia itu hidupnya itu. Panjang umurnya tapi tidak ada keberkahan. Hanya dengan fitnah seperti itu didoakan oleh orang yang soleh. Jadi dia. Gitu. Nah makanya kita hati-hati kalau jangan sampai ada yang terdolimi, karena orang yang terdolimi itu doanya diijabah gitu. Sampai Ustaz mun kitu mah cenah abdi bade milana orang anu terdolimi bade naon bade nyungkeun pangadoakeun ngarah maju usahana. Bukan begitu. Bukan begitu ya gitu. Nah, itu ya. Nah, ini aduh waktunya nih. Ini di dalam bab kedua, masalah kedua itu adalah ada penyesalan orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, nah itu ya tadi yang masalah yang pertama itu. Jadi orang cerdas menurut Rasulullah itu adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, kesimpulannya pertama gitu ya, yang tadi itu ya, supaya mengerti gitu ya. Orang cerdas itu adalah orang yang berilmu, kemudian dia bisa memanfaatkan waktu dengan amal-amal soleh, dan diisilah waktu-waktu itu dengan amal yang soleh itu. Gitu. Itu adalah orang yang cerdas. Bukan orang yang bisa membuat iptek, bukan orang yang bisa membuat bangunan besar, tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Seperti gini pengajian, kemudian kita mendengar dakwah-dakwah, membaca itu pun sama, sesuatu hal yang manfaat. Nah, di sini ini bukan yang satu ya, nomor 2 ya. Penyesalan orang yang menyia-nyiakan waktu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW ahwafu ma akhafu ala ummati salasun mukliqatun. Di antara perkara yang sangat aku takutkan yang akan menimpa terhadap umatku ada 3 hal. Nah, yang pertama membinasakan ya. Yang pertama suhun mutta'un, yaitu kebakilan yang ditaati. Nah, di sini yang disebutkan suhun ini ada yang menafsirkan bahwa sebuah ambisi. Ya, suhun ini di dalam Al-Quran juga ada ya. Kemudian di dalam hadis juga ada. Jadi suhun itu adalah merupakan sebuah ambisi. Yang ambisi itu adalah hanya akan menghancurkan terhadap yang lain. Itu suhun. Ya, ambisi, kemudian dia itu dengan ambisi ini dia mempunyai kepentingan sendiri sehingga yang lain terdolimi. Itu suhun. Orang kalau sudah mempunyai sifat suhun itu pasti kesannya munafik. Karena yang diharapkan itu adalah untuk kepentingan sendiri tanpa melihat aspek-aspek yang lain. Terpaduli umat dek ancur hengge, yang penting dia itu tercapai sebuah tujuannya. Nah, itu adalah salah satu mungkin ya
yang dikenakan terhadap pemimpin-pemimpin yang dolim. Ada sebuah ambisi, maka dia itu tidak memperlihatkan, tidak memperhatikan terhadap umat yang lain. Yang penting dia terlaksana, maka itulah yang akan dia kejar. Gitu. Jadi di dalam Al-Quran juga banyak ya orang-orang yang seperti ini dijelaskan seperti ini. Itu adalah tentang suhun. Makanya Rasulullah menyatakan ittaqus suha. Ini di sana nggak ada ya. Hendaklah kalian hati-hati terhadap suh, gitu ya. Fa inna suha ahlaka min man kana qablikum. Karena hal itu akan membuat binasa ya orang-orang sebelum kalian. Nah, itu suha itu ya. Jadi kami menceritakan yang dulu, pemimpin yang punya ambisi sehingga dia itu merelakan, merubarkan, membinasakan terhadap umat-umatnya. Hamalakum ala ansafaku dima'akum. Membuat mereka hanya membuat penumpahan darah. Jadi dengan ambisi itu sampai terjadi sebuah peperangan besar oleh pemimpin itu. Wastahhalau maharimahum, dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan atas mereka. Gitu ya. Jadi dengan ambisi itu gitu ya, yang halal pun jadi haram. Karena ada sebuah tujuan. Ya. Mereka tidak memperhatikan umatnya. Mereka juga menghalalkan yang telah diharamkan. Talbisul haq bil batil. Memutarbalikkan yang batil menjadi yang hak. Itu adalah salah satu orang yang mempunyai ambisi. Makanya Rasulullah sangat mengkhawatirkan terhadap orang seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, wahawa mutabbaun. Yaitu hawa nafsu yang diikuti. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Dan yang ketiga adalah izabu kulli zira'in bira'yi. Yaitu ketaajuban setiap orang yang memiliki pendapat terhadap pendapatnya. Jadi dia itu merasa takjub apa yang ia miliki, ya, merasa benar apa yang hasil penelitian dia tanpa dipresentasikan dengan orang-orang lain. Jadi dia sombong dia itu. Ini saya menemukan ini nih, wah jadi merasa pang bener nak, ya. Padahal itu belum tentu orang lain memandang itu benar. Makanya dalam kajian ilmiah itu, kalau menemukan sesuatu itu seperti gelar profesor aja gitu ya. Itu analisa ilmiah, kemudian diajukan presentasi, gitu ya, seperti gitu. Nah, umat Nabi Muhammad itu akan ada seperti gitu. Dia menemukan sesuatu, belum juga presentasikan, dia merasa benar, dia sombong, gitu. Kan orang yang sombong itu Fir'aun dengan Korun juga kan dihancurkan. Innama ala ilmi indi kan gitu. Bahwa semuanya itu adalah karena hasil karyaku, kan gitu ya kata Fir'aun itu. Gitu ya, bahwa semuanya ini itu hasil karya aku, bukan hasil dari Allah, kata gitu. Innama ala ilmi indi itu, seperti gitu. Nah, itu adalah salah satu orang yang dia menemukan sesuatu kemudian merasa sombong dengan dirinya, dengan ilmunya itu. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, orang yang akan menyesal terhadap waktu. Di dalam surat Al-Jasiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya." Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Namutu wa nahyan, kita akan mati dan akan hidup. Wa ma yuhlikunna illa dahru. Dan tidak ada yang akan membinasakan selain masa, yaitu waktu. Gitu ya. Wa balahum bizalika min ilmin illahum illa yadunnun. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka hanyalah menduga-duga saja. Jadi mereka itu orang yang bodoh, gitu ya. Mereka mengatakan bahwa hidup ini hanya di dunia saja. Begitu. Di dalam surah Al-Fatir, Allah berfirman, wahum yatrihuna fiha, dan mereka berteriak di dalam api neraka. Nah, ini penyesalan orang yang tidak mengamalkan waktu, menyia-nyiakan waktu. Mereka ingin kembali ke dunia, ya, akan memanfaatkan waktu dan akan melakukan amal yang soleh.
Kan ari tos ka neraka mah nyapanya moal teh sauih deui. Gitu. Kunaon jalmi hoyong uih di akhirat. Berarti ieu teh jalmi dilebet neraka. Lamun ibu lebet ka surga hoyong uih di ka dunia. Moal aya. Aduh, abdi mah hoyong ka dunia deui padahal udah nikmat di dunia tidak ada. Tapi ayat Al-Qur'an itu yang menjelaskan kembali, ingin kembali kepada dunia itu, mereka-mereka penghuni neraka gitu. Nah, sama hal di sini. Kemudian mereka setelah berteriak di dalam neraka itu berkata, Rabbana ahrizna na'mal solihan ghairul lazi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Nah, berarti sebelumnya dia itu melakukan hal-hal yang jelek, amal-amal yang jelek gitu. Awalam nu'ammirukum maizatagharu fihi man tadzakkaru. Dan apakah kami akan memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang berfikir. Wa za'akumun nazir, dan apakah kami tidak mendatangkan kepada kamu peringatan. Siapa peringatan itu? Yaitu Rasulullah, para nabi dan para Rasulullah dengan kitab-kitabnya. Gitu. Kan di dalam surat lain dijelaskannya Allah itu telah menurunkan para rasul, para nabi itu untuk mereka-mereka ini. Maka ketika mereka itu protes kepada Allah, ingin kembali ke dunia, kata Allah kan kami telah menurunkan para rasul, para nabi dan kitab-kitabnya. Ini adalah sebuah penyesalan, gitu ya. Fazuku fama lidolimin minan nasir. Nah, maka rasakanlah adab kami, dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong, gitu ya. Nah, jadi mereka itu termasuk orang-orang yang mendolimi terhadap ayat-ayat Allah, terhadap aturan-aturan Allah, gitu. Aduh, terus jam genep langkung ya. Nah, pangitan kesimpulannya begini, bahwa kalau orang-orang yang menyanyiakan waktu itu sebaliknya dia tidak mengamalkan amal yang soleh, sehingga Al-Quran menjelaskan bahwa penyesalan itu akan terjadi terhadap mereka-mereka yang menyanyiakan waktu itu. Ya, makanya dari itu mudah-mudahan kita bersama bisa memampankan waktu sisa hidup kita ini, gitu ya. Karena kita ini sekarang mungkin ya, kalau menurut hadis Nabi itu udah setengahnya jatah yang diberikan oleh Allah, gitu ya. Udah setengahnya kan gitu. Kalau misalnya saya 45 tahun berarti 20 tahun deui tah. Ya, lamun 25 tahun gitu. Apakah kita bisa nggak mengumpulkan pahala-pahala yang akan mengantarkan untuk hidup kedua kalinya? Tentunya pahala yang baik, tiket itulah yang kita harapkan, gitu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kehidupan yang berkah. Karena berkah itu adalah sebutul khair, tetapnya kebaikan, dan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan keberkahan itu adalah merupakan refleksi keimanan kita yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan juga menjadikan ilmu-ilmu yang didapati dari pesantren Ibnu Hajar ini menjadi dasar kita untuk beramal soleh dan untuk bekal hidup yang kedua kalinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.